Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa, kita melanjutkan pembahasan kitabul adab, kitab akhlak, yaitu kitab al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati penulisnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla merahmati, melindungi siapa saja yang membacanya. Amin rabbal alamin. Kita sekarang memasuki bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab as-sabr. Bab as-sabr. As-sabr biasanya barakallahu fikum di dalam bahasa Arab diambil dari kalimat sabara yang maknanya adalah al-habs, maknanya adalah menahan. Sehingga terkadang kita melewati di dalam sejarah sebagian ulama kita yang dikatakan di dalam sejarahnya bahwasanya beliau qutila sabran, beliau terbunuh dalam keadaan sabar. Artinya beliau terbunuh di penjara. Baik. As-sabr ini maknanya barakallahu fikum secara bahasa adalah al-habs, menahan. Adapun secara syar'i, kata al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di muqaddimah atau di syarah, di muqaddimah syarah Riyadhus Shalihin, beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya as-sabr dalam 3 bagian. As-sabr dalam 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabr ala aqdarillahil mu'limah, bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang kurang berkenaan. Artinya di dalam hidup seseorang tetap aja suatu saat dia akan mengalami kesulitan,
mengalami musibah, mengalami kegundah gulanaan, mengalami berbagai macam cobaan, dan di situ dibutuhkan kesabaran. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Di situ barakallahu fikum dibutuhkan kesabaran seorang hamba. Dan yang lebih tinggi dari itu barakallahu fikum adalah ar-ridha. Yang lebih tinggi dari manazil atau dari manzilatus sabr, dari kedudukan sabar adalah ar-ridha biqadrillah. Itu yang lebih tinggi lagi, ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat berat, sehingga Allah Azza wa Jalla hanya menuntut dari kita untuk bersabar barakallahu fikum, karena memang kedudukannya berat seseorang untuk ridha dan menerima dengan lapang dada keputusan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ar-ridha ala aqdarillahil mu'limah. Ini yang paling tingginya barakallahu fikum dari manzilatus sabr, dari kedudukan sabar, dan ini sulit untuk bisa mencapainya. Sehingga alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk selalu bersabar di dalam musibah dan bala. Dan itu barakallahu fikum kewajiban kita. Sabr ala yang pertama tadi aqdarillahi al-mu'limah. Sabar di dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla yang kadang-kadang kurang berkenaan, yang terkadang menyakitkan kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Terkadang kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, hilangnya rasa aman, kemudian kelaparan, minal khawf wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kemiskinan, kekurangan harta, kemudian barakallahu fikum wal anfus, meninggalnya keluarga, kekurangan jiwa dari keluarga kita, wathamarat, kekurangan buah-buahan. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang tetap bersabar ketika mendapatkan musibah. Demikian barakallahu fikum wasiat Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Yang kedua, di antara jenis sabar adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla juga perlu sabar. Ada orang yang tidak sabar dengan sholatnya, ada orang yang tidak sabar barakallahu fikum dengan puasanya, sehingga dia putus di tengah jalan. Ada orang yang tidak sabar barakallahu fikum dengan ta'limnya, sehingga belum dia sudah pensiun taklim, dia sudah meninggalkannya. Alasannya barakallahu fikum daripada bingung. Taklim kayak gini terus isinya bingung, ribut melulu. Itulah ujian.
Kalau dia seandainya sadar dan menyadari dirinya, justru disitulah ujian dia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan, kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Azza wa Jalla, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengungkapkan keimanannya tanpa diuji oleh Allah Azza wa Jalla? Siapapun akan diuji. Ketika Anda berusaha untuk baik, tadinya berandal, belandangan, seenaknya, pokoknya apa yang diinginkan dikonsumsi, dimakan dan lain sebagainya. Ketika Anda berusaha untuk baik, maka bersiap-siaplah Anda akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bersiap-siaplah bahwa Anda akan diuji. Subhanallah, dan memang fitnah. Tadinya waktu sebelum kenal dakwah, waktu dia hidup dengan seenaknya, waktu dia hidup barakallahu fikum tanpa mengenal halal dan haram, dia hidup barakallahu fikum begitu nikmatnya, begitu mewahnya kehidupan dia, serba ada. Tetapi ketika dia mengenal dakwah, ketika dia mengenal kebaikan, mulailah ujian keimanan dia datang. Mulai berkurang hartanya, mulai keluarganya barakallahu fikum mengalami ujian dan cobaan. Akhirnya kadang-kadang kembali lagi seperti dulu. Istrinya tadinya mulai berhijab, tapi karena dihadapkan dengan tantangan dan ujian cobaan seperti itu, akhirnya mengundurkan diri. Kembali lagi seperti dulu. Masih mending kalau mendapatkan yang didapatkan seperti dulu. Tapi kalau ternyata malah justru tambah rusak, tambah merosot, musibah. Ini mau tidak mau harus kita sadari barakallahu fikum bahwa yang namanya orang dari kejelekan pada kebaikan mesti akan ada ujian. Mesti dia akan diuji. Serius atau enggak? Benar-benar sungguh-sungguh atau enggak? Dia akan diuji, sehingga dengan demikian akan ketahuan apakah dia benar-benar 100% serius mengungkapkan keimanannya ataukah tidak. Disitulah ujian keimanan dia barakallahu fikum. Nah, yang ketiga juga diantara jenis sabar adalah as-sabr ala as-sabr 'anil muharramat. Yang ketiga diantara jenis sabar adalah sabar dalam menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menahan diri dari yang muharramat, dan ini juga butuh sabar, butuh kesabaran, karena barakallahu fikum ujian, yang namanya ujian terkadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk susah, dalam bentuk kesengsaraan, dan terkadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk kesenangan dan kemewahan dunia. Berbagai macam ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala nabluwannahu hatta na'lamal mujahidin." Dan kami akan menguji mereka sampai benar-benar kami mengetahui siapa di antara mereka yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan. Nah, kita lihat kitab Riyadhus Shalihin seperti yang kita sudah
bahas sebelumnya yang sudah kita pernah sampaikan di muqaddimah bahwa yang namanya riyad artinya taman. Riyad itu artinya taman, sedangkan as-shalihin adalah orang-orang yang saleh. Artinya riyadus shalihin maknanya berarti tamannya orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang yang saleh atau orang yang ingin menjaga kesalehan dirinya dan kesalehan amalnya, mestinya dia telaten dan tekun membaca kitab-kitab yang seperti ini. Mulai dari bab sabr, kita sudah melewati bab ikhlas, kita sudah melewati barakallahu fikum bab sabr, bab taubah. Subhanallah, dan ini susunannya sangat bukan susunan sembarangan, tetapi benar-benar disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan susunan seorang alim dan seorang penasehat. Beliau memulai dari bab taubah, bab ikhlas. Setelah beliau selesai membahas bab ikhlas, beliau masuk di dalam pembahasan bab at-taubah. Setelah bab taubah, beliau masuk di dalam bab sabr. Artinya yang namanya ikhlas dan taubah mesti barakallahu fikum memerlukan kesabaran. Ikhlas dan taubat mesti membutuhkan kesabaran. Kalau tidak demikian, niscaya barakallahu fikum akan putus di tengah jalan. Ada orang yang taubat tapi karena tidak ikhlas sehingga di tengah jalan putus. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, aqban nas man dhalla 'ala at-tariqi wa qad qaraba al-manzil. Orang yang paling jahil adalah orang yang tersesat di jalan dalam keadaan dia sudah melihat atau sudah mendekati rumahnya. Rumah sudah di hadapannya, tinggal berapa lagi kok bisa nyasar. Nyasarnya jauh lagi. Artinya dia sudah tahu jalan yang benar, dia sudah tahu jalan kebaikan dan kebenaran, tetapi dia menyimpang dari kebenaran tersebut, melenceng darinya dalam keadaan dia sudah tahu. Maka ini adalah menunjukkan ghaib, menunjukkan lemahnya akal orang tersebut. Na'udzubillah. Beda dengan orang yang menyimpang karena jahilnya dia, karena tidak tahunya karena dia tidak tahu kebenaran, karena dia tidak tahu al-haq. Tetapi yang repot, na'udzubillah, setelah dia tahu kebenaran kemudian menyimpang darinya. Dan ini sungguh, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, aqban nas. Ini yang ketiga, barakallahu fikum, as-sabr ala aqdarillahil mu'limah. Sabar atas takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang kurang berkenaan. Yang ketiga, barakallahu fikum, as-sabr anil muharramat. Bersabar dari perkara-perkara muharramat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini termasuk kewajiban seorang muslim. Bersabar dari khamr, bersabar menahan diri dari uang yang haram yang bukan haknya, dari wanita yang muharramat yang tidak halal bagi dia. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haram
an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku. Allahumma kfini bihalali, cukupilah aku dengan barang yang halal dari yang muharramat. Wa aghnini bifadlika amman siwa, dan hindarkanlah aku, jauhkanlah aku ya Allah dengan keutamaanmu, dan cukupilah wa aghnini, dan cukupilah aku ya Allah dengan keutamaan darimu, bifadlik amman siwa, dari selainmu. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dia diberi kecukupan, dan jangan sampai dia selalu tergantung pada orang lain. Dia selalu barakallahu fikum tidak berdaya tanpa orang lain. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla wa aghnini bifadlika amman siwa, agar diberi kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla, kecukupan di hidup. Ini 3 jenis sabar. Kita ulangi apa tadi yang pertama, barakallahu fikum ya ikhwan. Sabar apa? Sabar di dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla yang mu'limah, yang tidak baik, yang kurang berkenaan, yang intinya yang tidak baik. Barakallahu fikum, dan itu butuh kesabaran. Sabar, ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perbiasakan dengan selalu mengucapkan kalimat. Juga barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu di dunia maupun di akhirat, dan jangan pernah patah semangat. Dan jika engkau ditimpa sesuatu, maka jangan pernah mengatakan, kalau seandainya aku demikian, aku melakukan ini dan melakukan itu, maka tidak akan mungkin saya seperti ini. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa. Akan tetapi katakan takdir Allah Azza wa Jalla, dan apapun yang Allah takdirkan mesti terjadi. Semua perbiasakan dengan kalimat ini, qadarullah ma syaa. Ini kalau apa ya ikhwan? Ini kalau kaitannya dengan pribadi kita. Ini kalau kaitannya dengan apa? Pribadi kita, keluarga kita. Yang repot kadang-kadang sebagian orang kalau berkaitan dengan pribadinya, dendam, kesumat, marah, nggak pernah mau mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Tapi kalau berkaitan dengan haknya orang lain, qadarullah ma syaa fa'al kan, itu repot. Dan ini nggak benar. Ketika dia merugikan orang lain, ketika dia merugikan, merusak haknya orang lain, pinjam motor temannya, tengah jalan kehabisan bensin, bukannya diisi bensin, didorong sampai ke rumah temannya. Sampai di rumah temannya, afwan akhi, qadarullah ma syaa fa'al. Ini bukan qadarullah ma syaa fa'al diisi bensin, nggak bakal jalan dengan qadarullah ma syaa fa'al. Ketika merusak haknya temannya, dengan gampangnya, dengan mudahnya dia mengatakan qadarullah ma syaa fa'al,
yang semestinya diganti kerugian temannya, yang semestinya barakallahu fikum dia harus menggantinya, tapi begitu mudah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa, takdir Allah. Dengan gampang. Tapi ketika dia yang dirugikan, ketika pribadinya dia, maka dia akan selalu menuntut dan tidak pernah akan mengikhlaskan, tidak pernah akan membiarkan, bahkan dia tidak akan pernah ikhlas dan tidak pernah ridha sebelum haknya tercapai. Salah. Ketika dia yang dirugikan, dia tidak pernah akan memaafkan, akan mengikhlaskan. Pokoknya dia akan terus menuntut sampai benar-benar apa yang dia inginkan, sampai benar-benar haknya dikembalikan. Tetapi yang repot sekali lagi barakallahu fikum, ketika dia merusak haknya orang lain, dia akan begitu mudah dan begitu gampang mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah akhi, paling gitu aja. Afwan akhi, takdir Allah. Takdir sih takdir, tetapi harusnya kan diganti dulu. Itu semestinya. Perbiasakan barakallahu fikum ketika itu kaitannya dengan pribadi kita, keluarga kita, kehilangan sesuatu, qadarullah ma syaa fa'al. Yang kedua, kalimat seperti ini qadarullah ma syaa fa'al bukan dalam hal ibadah. Misalnya enggak sholat subuh, ketiduran sholat subuh, dengan santainya dia mengatakan qadarullah ma syaa fa'al. Taubat istighfar, bukan qadarullah ma syaa fa'al. Besok ketinggalan lagi, ketiduran lagi sholat subuhnya, qadarullah ma syaa fa'al. Kok enak sekali. Malam enggak sholat malam, qadarullah ma syaa fa'al. Istrinya marah-marah, tadi sudah tak bangunin biar sholat malam, udah diam, qadarullah ma syaa fa'al. Khata, salah ya, barakallahu fikum. Semestinya yang namanya ibadah bukan qadarullah ma syaa fa'al. Semestinya adalah taubat dan istighfar, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan berazam untuk tidak mengulanginya kembali, tidak mengulangi kelalaian yang seperti itu. Karena terkadang barakallahu fikum seseorang meninggalkan sholat malam atau bahkan terlambat sholat subuh karena nonton TV kadang, kebetulan ada sepak bola. Keuntungannya setelah itu apa yang dia dapatkan? Rugi sholat subuhnya, hanya merugikan diri sendiri. Orang yang main bola dapat uang bayaran mahal, dia dapat apa? Dia nggak dapat apa. Itu kalau kita mau berpikir barakallahu fikum secara logika. Yang main sinetron dapat bayaran mahal, sementara kita yang menghabiskan waktu dapat apa? Nggak dapat apa. Itu kalau kita mau berpikir secara logika aja. Ya bukan berarti kita mengharamkan nonton seperti itu. Silakan aja. Cuma artinya kita harus punya pertimbangan dan harus punya perhitungan waktu. Jangan sampai waktu kita terforsir hanya untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Ini yang pertama tadi, barakallahu fikum, as-sabr ala aqdarillahil mu'limah, bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak baik, sebagaimana yang sudah sering kita ikrarkan. Sabar di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang baik maupun yang buruk. Baik. Yang kedua tadi apa? Kita ulangi sekali lagi. Yang kedua apa tadi? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, barakallahu fikum. Sabar dalam menjalankan ketaatan
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, beliau pernah salat malam sampai kakinya bengkak, dan itu semua tidak lain beliau lakukan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang ketiga berarti ya ikhwan, yang ketiga sabar dari yang muharramat. Yang ketiga sabar dari yang muharramat, menahan diri dari yang muharramat. Ada orang yang kadang-kadang dia bisa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam artian dia adalah orang yang luar biasa dalam ibadah. Salatnya dijaga, ibadahnya dijaga, tetapi sayangnya kadang-kadang barakallahu fikum dia tidak bisa sabar dalam menjalankan di dalam meninggalkan atau menjauhkan diri dari yang muharramat, sehingga dia terjerumus di dalamnya. Dia terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia sadari maupun dia tidak sadari. Kalau wajib kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana nasihat atau wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan untuk selalu membaca doa ini pada setiap salat, yaitu doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya, ya Allah, tolonglah saya a'inni untuk senantiasa berzikir kepadamu, ala dzikrik, berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan baik, wa husni ibadatik. Kapan tiga ini tercapai barakallahu fikum? Orang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia selalu beribadah dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya dia akan barakallahu fikum terjaga dari yang muharramat. Nah, ini tiga anwa' as-sabr. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menukil di dalam kitab tersebut keutamaan sabar, kemudian barakallahu fikum pahala yang didapatkan orang yang bersabar dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dari Al-Quran maupun dari Sunnah barakallahu fikum beliau nukil berbagai macam adillah dan berbagai macam dalil yang menunjukkan keutamaan sabar. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, atau di antara keutamaan orang yang bersabar, firman Allah Azza wa Jalla, innallaha
ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bersabar. Padahal di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan ini semua dinamakan ma'iyyatul khassah. Yang seperti ini semua dinamakan barakallahu fikum ya ikhwan ma'iyyah apa? Ma'iyyatun khassah. Ma'iyyah khassah itu artinya ma'iyyah yang khusus. Dan tidak mungkin Allah Azza wa Jalla mengkhususkannya kecuali menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memilihnya dan mencintainya. Di dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya ma'iyah ada dua, ma'iyyatul 'ammah dan ma'iyyatul khassah. Ma'iyah 'ammah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla secara umum, itu artinya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya berarti siapa? Umum. Orang yang baiknya, orang yang gak baiknya, orang yang setengah baiknya, Allah selalu bersama dia. Apa maknanya ma'iyah di sini? Ma'iyah ammah yang maknanya barakallahu fikum mengetahui, melihat, mendengar apa yang kalian lakukan. Mengetahui, melihat, mendengar apa yang kalian lakukan. Ini ma'iyah ammah. Siapapun tidak ada yang luput dari pandangan, dari penglihatan dan dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satupun kalimat yang kita lafazkan kecuali ada raqib 'atid yang selalu mencatat ucapan kita. Tetapi yang kita cari, yang dicari oleh setiap mukmin barakallahu fikum adalah ma'iyyatun khassah, kebersamaan khusus. Di antaranya kalau mau ingin agar Allah Azza wa Jalla selalu menyertaimu secara khusus, selalu, apa perbedaannya ma'iyah ammah dengan khassah? Kalau ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum, ini tidak ada makna lain kecuali melihat, mendengar, mengetahui dan mencatat. Tapi kalau ma'iyah khassah, kebersamaan khusus, mengandung makna tersendiri. Artinya mengandung maknanya pembelaan, perlindungan, pertolongan kepada orang tersebut. Sehingga kalau Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Bedanya apa dengan yang pertama wa ma'akum, Allah bersama kalian? Tentu jawabannya sangat jauh berbeda. Kalimat wa huwa ma'akum artinya menunjukkan Allah selalu mencatat, mengawasi, melihat, mendengar. Tetapi ketika Allah mengkhususkan orang-orang yang bersabar bahwa Allah selalu bersama orang yang sabar, artinya memiliki dan mengandung makna tersendiri. Dan maknanya adalah, atau konsekuensinya, artinya Allah akan menolong, membela, melindungi. Siapa kita di antara kita yang tidak mau dibela dan tidak mau dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla? Tentu jawabannya tidak ada. Semua kita akan mau dilindungi oleh Allah, mau dibela Allah Azza wa Jalla. Maka kuncinya adalah sabar. Sabar. Tidak ada. Dan ini barakallahu fikum, biasa kita kalau awal bab membaca muqaddimah dari para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Imam An-Nawawi sendiri dari syarah-syarah hadis. Siapa di antara kita yang tidak butuh sabar? Dalam keseharian kita berhadapan dengan anak kita butuh sabar. Dalam keseharian kita dengan istri kita butuh sabar. Dalam keseharian bagaimana caranya orang bisa sabar? Barakallahu fikum. Banyak cara. Banyak cara. Orang akan bisa tertanam pada hatinya sabar, sifat sabar dan penyabar barakallahu fikum
faktor yang pertama sekali adalah doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di dalam bermuamalah bagaimana mungkin kalau menjadi orang yang emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit memberontak, dikit nggak bakal ada selesainya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal adwa'i wal asqa'. Ya Allah, jadikanlah aku atau lindungilah aku dari akhlak yang mungkar, munkaratil akhlak wal adwa'i wal asqa', dari penyakit. Meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini kalau orang tidak sabar artinya akhlaknya mungkar. Seorang suami di dalam rumah kalau sedikit-dikit marah dengan istrinya, seorang istri di dalam rumah kalau sedikit-dikit ngamuk pada suaminya, pada anak-anaknya, apa jadinya? Dan bahkan kadang-kadang barakallahu fikum, bisa aja kalau orang kurang sabar akan mengalami gangguan jiwa dan kelainan jiwa. Karena dia melihat sesuatu, emosinya tinggi, akhirnya kadang-kadang masuk pada gangguan jiwa. Juga untuk bisa seseorang bersabar ketika melihat sesuatu, dia harus merasa barakallahu fikum dan melihat yang lebih besar musibahnya. Anda bisa bersabar dan bersyukur ketika melihat orang yang musibahnya lebih besar. Anda miskin, ada yang lebih miskin. Ketika itu Anda akan senantiasa bersabar, bersyukur dalam menjalani kehidupan. Selalu melihat orang yang lebih, bukan untuk mengejek dia, tetapi untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa ternyata masih ada yang lebih terjepit daripada saya, daripada kita. Yang repot kalau kita sudah mendapatkan musibah melihat orang yang sangat bahagia, berat. Nah, tidak ada selesainya. Ketika bermasalah, misalnya taruhlah di dalam rumah, bermasalah dengan istri, membayangkan wanita lain. Coba kalau tadinya saya nikah dengan wanita fulana, sempurna dia. Mana ada yang sempurna di dunia? Akhlaknya top, agamanya top, ininya top, setannya dia juga top. Setan di kepalanya orang ini top, yang ngomong gini. Semestinya tidak demikian. Dia semestinya barakallahu fikum menata dirinya dan bercermin dan melihat barakallahu fikum bahwa kalau dia melihat pada orang lain kekurangan, maka berarti dirinya pun juga penuh dengan kekurangan. Kalau dia melihat pada gurunya ada kekurangan, maka semestinya kalau gurunya saja kurang, bagaimana dengan saya sebagai murid? Kalau dia melihat pada suaminya kekurangan, dia kembali kepada istrinya, suami saya kekurangan, ya wajar, saya juga perempuan serba kurang. Demikian pula sebaliknya. Melihat orang yang barakallahu fikum lebih terjepit dan kemudian menyadari diri bahwa begitulah kita manusia, memang perlu sabar masing-masing. Tapi kalau sudah masing-masing merasa benar dan merasa dia yang paling berhak, maka ini musibah. Musibah. Bisa-bisa anak dengan orang tua berantem karena anak merasa benar, bapak juga gak mau disalahkan. Bisa-bisa istri dan suami istri, atau bisa-bisa bahkan mungkin laki-laki tiap hari cerai, tiap hari nikah, sampai mendapatkan wanita yang sempurna. Nanti di surga bidadari. Istri juga begitu. Tetapi kalau membangun rumah tangga di atas kesabaran, barakallahu fikum, tenang hidup. Siapa sih manusia yang tidak ada problem? Ada orang katanya membaca buku rumah tangga tanpa problem, gak bakal dapat.
Ada rumah tangga tanpa problem? Ada nggak kira-kira? Rasulullah SAW pernah ada problem rumah tangganya? Ada. Beliau pernah menceraikan siapa istri Rasulullah yang pernah diceraikan? Siapa? Hafsah. Setelah itu disyafaati oleh Umar sebagai mertuanya dan dirujuk. Beliau pernah sumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 1 bulan penuh. Untuk tidak menggauli istri-istrinya selama 1 bulan penuh. Beliau pernah mengharamkan atas dirinya madu demi untuk mencari ridha istrinya. Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya karena mencari keridhaan istri? Sehingga memang intinya barakallahu fikum, kunci daripada segala sesuatu adalah kesabaran. Sabar dalam merintis bisnis, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjalankan keluarga yang meroda keluarga, sabar dalam segala sesuatu. Itulah barakallahu fikum sumber kesuksesan kamu. Dan yakinlah bahwa ketika Anda bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Enggak taunya barakallahu fikum awal merintis bisnis dia mungkin jatuh bangun kembang kumpis karena kesabaran dia dengan doa terus sabar. Kadang-kadang dicemooh orang, diejek orang, apa bisnis yang kamu kerjakan itu hasilnya apa? Sabar, dia jalankan terus. Enggak taunya beberapa tahun kemudian dia sukses. Sabar. Banyak-banyak berdoa, kemudian banyak-banyak melihat orang yang lebih terjepit dari kita. Juga tidak lupa barakallahu fikum banyak-banyak membaca sejarahnya orang-orang salaf dalam kesabaran mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hijrah dari Makkah ke Madinah sampai pingsan karena laparnya. Baca sejarah-sejarah para ulama kita, bagaimana kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu, bagaimana kesabaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sholat di belakang Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, saya sampai berpikiran jelek pada saat. Apa yang ada di pikiran Anda? Saya berpikiran ingin duduk dan membiarkan Rasulullah SAW sendirian. Sabar beliau menjalankannya. Dengan itu kita akan merasa bahwa ternyata kita ini gak ada apa-apanya. Kitanya aja yang cengeng. Kitanya aja yang cengeng. Mental kita ini kata orang mental kerupuk, mental tempe kata orang. Ya itulah kurang lebih kerdus. Mental kita ini yang kurang kuat. Bagaimana kalau kita membaca sejarahnya Bilal bin Abi Rabah, ketika beliau dilepas bajunya oleh musyrikin Quraisy, dilepas pakaiannya oleh musyrikin Quraisy, dibaringkan di padang pasir yang panas. Kalau seandainya daging diletakkan di situ akan matang karena panasnya. Ditindis dengan batu. Beliau hanya mengeluarkan satu kalimat, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalimat satu, sesembahan saya adalah satu, hanya Allah. Tidak berubah prinsipnya sama sekali. Diserahkan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada Gilman Makkah, anak-anak kecil di Makkah, keliling kota Makkah sambil diejek, sambil dilempari, sambil dipukuli, sama sekali tidak menggetarkan keimanannya sedikit pun. Subhanallah. Baca sejarah para salaf dalam kesabaran mereka, maka di situ kita akan bangkit semangat dan justru kita akan mencela diri sendiri bahwa ternyata
kitanya aja yang cengeng dan kitanya aja yang mentalnya nggak kuat. Sumayyah radhiyallahu anha, ibunya siapa? Ammar bin Yasir, meninggal dalam rangka mempertahankan keimanannya. Meninggal dalam rangka mempertahankan keimanannya. Dan juga berbagai macam kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara hanya karena satu masalah yang diinginkan. Apa masalahnya? Masalahnya supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk dan bukan kalam Allah. Orang mikir mungkin sederhana, tapi berat. Didatangi di penjara oleh para simpatisannya. Ya Imam, masyarakat sekarang siap menunggu komando dari Anda. Apa yang Anda ingin perintahkan sekarang ini. Kalau Anda perintahkan pemberontakan, revolusi besar-besaran, masyarakat akan bergerak segera. Al-Imam Ahmad hanya mengatakan, cukup saya yang terzalimi, tidak usah saya menzalimi orang lain. Kalau saya berfatwa seperti ini, masyarakat memberontak kepada pemerintah, terjadi pertumpahan darah, dosanya siapa? Rela mengorbankan diri saya, cukup saya yang terzalimi dan tidak usah saya menzalimi orang lain. Sabarnya para ulama dalam berdakwah. Nuh alaihi salatu wassalam sabarnya dalam dakwah sampai berapa tahun? Berapa? Al-fasanatin illa 50 aman, 950 tahun. Berbagai macam uslub, berbagai macam cara dalam berdakwah ditempuh oleh Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum, berbagai macam uslub. Diajak mereka menyumbat jari jemari mereka dengan telinga. Kata Nuh, barangkali saya yang salah. Dirubah lagi usulnya. Coba dakwah secara sir, secara rahasia, didatangi, diajak ngobrol orang per orang. Enggak mempan juga. Mau diapain lagi kau ini? Barangkali kalau secara sir, secara door to door, secara pribadi kurang menerima, coba jiharan, da'autuhum jiharan. Saya mengajak mereka di halayak ramai secara terang-terangan, juga gak mempan. Sampai 950 tahun, dan ini adalah pelajaran yang sangat besar sebenarnya bagi kita dai dan siapa saja yang mau menasihati orang. Ambil pelajaran dengan kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam berdakwah. Jangan berdakwah seragal subul, baru nasihatin orang 2-3 kali tinggalkan. Saya sudah menasihati dia tidak menerima dakwah. La ilaha illallah. Gak pantas orang seperti ini berdakwah. Baru ngaji 1 kali 2 kali, pulang-pulang dakwahin orang tuanya. Pak, itu bid'ah Pak, jangan kesana, jangan lakukan. Kata bapaknya, kamu ngerti apa? Katanya, sok gaya baru belajar segitu aja udah sombong. Apa jawab sang anak? Bapak saya keras kepala, tidak menerima dakwah, padahal cara dia yang salah. Pantas seorang anak ngomong seperti ini pada bapaknya. Kalau Anda kecil hati, mending gak usah banyak bicara, mending gak usah sok menasihati orang. Nuh bersabar sampai 950 tahun. 950 tahun pada puncaknya, ketika sudah sampai sekian lama, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabb, jangan tinggalkan satupun orang kafir di permukaan bumi. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bandingkan sekali lagi, bandingkan dengan kenyataan para doa yang ada di zaman sekarang. Begitu cepat hilang kesabarannya, padahal kadang-kadang menyangkut kehormatan seorang muslim.
menelanjangi, membeberkan aibnya seseorang di atas mimbar dengan alasan sudah dinasihati 1 kali 2 kali, no sampai 950 tahun, 950 tahun. Mana kita? Kita mesti bercermin dengan kita membaca bagaimana para anbiya dalam berdakwah, maka kita akan sabar. Hati-hati dari orang ini, dari bahasanya, dari kalimatnya, menunjukkan orang ini tidak punya adab kepada asatidz kita, kepada ustaz-ustaz kita, maka jauhi dia. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah sedang berjalan dan kami di belakang beliau, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ditarik kain gerida yang di lehernya dan sampai tarik ke belakang sampai merah lehernya Rasulullah SAW. Sampai merah, bekas kain di lehernya. Rasulullah menoleh ke belakang, dilihatnya orang ini tersenyum. Sudah kurang ajar perlakuannya. Rasulullah melihat dia bukannya minta maaf, malah minta duit. Ya Rasulullah, i'tini min malillah alladzi laisa min mali abik wala min mali ummik. Ya Rasulullah, kasih saya harta. Itu bukan hartanya bapakmu dan bukan hartanya ibumu. Sini kasih saya. Pasarnya minta ampun. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian merintahkan untuk dikasih bagiannya. Akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau berdakwah sementara ternyata kepentingan pribadi kita lebih kita pentingkan daripada kepentingan umat? Tersinggung sedikit, umat yang kita korbankan. Ini orang tidak beradab dengan ustaz, tidak beradab, maka tinggalkan. Mau dakwah model apa dakwah seperti ini? Rasulullah SAW sampai seperti itu diperlakukan, tetapi beliau SAW bersabar karena memang intinya yang namanya dakwah adalah demikian, harus lapang dada. Ini barakallahu fikum yang ketiga. Kalau Anda ingin selalu tertanam di dalam diri Anda sifat sabar, maka banyak-banyak membaca sejarah para salaful ummah, banyak-banyak membaca kesabaran, dan jangan hanya teori tetapi diterapkan. Jangan hanya teori tetapi apa ya kawan? Terapkan. Dengan itu Anda akan selalu berlapang dada, fair dalam pergaulan. Mau tersinggung, mau pribadian, saya sudah menasihati orang, mau menolak nasihat saya terserah. Yang penting saya sudah menyelesaikan kewajiban. Tenang hidup, tidak selalu berantem, tidak selalu gampang emosional. Dia akan selalu memaklumi, dia akan selalu barakallahu fikum pintar membawa diri. Ini beberapa cara untuk bisa tetap berjalan di atas kesabaran barakallahu fikum. Nah, dan juga untuk bisa tetap menahan diri dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita dan keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersabar di dalam menjalankan kewajiban, menjauhkan diri dari yang muharramat, dan menjalani takdir Allah Azza wa Jalla yang kurang berkenan atau yang kurang baik. Amin rabbal alamin. Saya kasih waktu dulu barangkali ada pertanyaan. Ada pertanyaan masalah ini atau masalah yang ada? Ustaz, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kalau sabar sudah jelas diterangkan oleh Bapak, masalah sholat dengan sabar dan sholat
Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang artinya minta tolonglah kalian kepada Allah Azza wa Jalla lewat kesabaran dan salat kalian. Apa maknanya? Maknanya adalah sabar adalah salah satu sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada kadang-kadang orang yang bersabar dalam merintis bisnis. Awalnya dia lagi-lagi rugi, lagi-lagi istilah jatuh bangun lah, tapi dia sabar. Sudah. Istrinya selalu mendesak menikah, ganti profesi yang gajinya ini tuluk. Tetangga kita gajinya 1 bulan sekian juta, sekian puluh juta, sekarang udah punya rumah, udah punya mobil. Dia selalu mengingatkan istrinya, sabar. Saya tahu memang si dia cepat kaya, tapi saya tahu dia kan pinjam bank modalnya. Nah, kalau dia pinjam bank ya wajar, dia punya tanah ada jaminan. Kita jaminannya apa? Sudahlah sabar. Kita merintis modal 100.000 ini kita kembangkan, jual kerupuk dulu pertamanya, terus sabar. Enggak taunya terus membesar. Itu hikmahnya. Bahwa sabar adalah salah satu sarana untuk datangnya apa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam segala hal. Kadang-kadang di awal pernikahan kita badai melanda. Waktu awal kenalan, mereka cekikikan calon suami istri ini, dunia milik kita berdua katanya. Kita paling bahagia maaf ini. Setelah terjadi pernikahan, awal begitu ngidam, pertama ngamuk, badai terus melanda dalam rumah tangga. Lagi-lagi berantem setiap hari. Sementara mertua nggak ada, ribut. Tetapi kalau disabarin, rumah tangga yang seperti itu terus disabarin, udahlah sabar. Hari ini berantem, alhamdulillah. Berantemnya paling cuma 1 jam, berarti 11 jam itu damai, alhamdulillah. Sudahlah. Berantemnya setengah jam, ngambeknya 2 jam, berarti 2 jam setengah. Berarti selain itu damainya masih banyak damainya, alhamdulillah. Besok ribut lagi, berantem lagi, udahlah enggak apa-apa. Namanya juga badai. Kata orang badai pasti berlalu. Sabar. Enggak taunya sabar. Setelah punya anak 2, punya anak 3, rumah tangga mereka lebih harmonis daripada waktu pengantin baru. Kata mereka, sekarang kita kok lebih harmonis daripada dulu waktu belum punya anak. Ya begitulah namanya orang sabar. Coba kalau dulu kita cerai katanya, belum tentu dapat seperti ini. Tapi subhanallah memang begitu kenyataan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang kedua, salat adalah salah satu sarana untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sudahlah. Kalaupun misalnya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, perbanyak salat. Rasulullah SAW, ini kelemahan kita. Manusia kelemahannya di sini. Kadang-kadang dia terjepit dalam ekonomi, kadang-kadang dia mengalami kesulitan, ngambeknya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia lagi mengalami kesulitan, sholat jamaahnya sulit, malas. Bangunkan istrinya, Pak, itu udah ada di masjid, biarin mah, lagi malas, pusing. Biasanya tiap hari sekian, biarin. Loh, ya salah. Justru semestinya ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, semakin dekat kepadanya, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semakin mudah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Nah, kita baca ayat Al-Quran dari kitab Riyadhus Shalihin, nanti setelah itu kita
tinggal baca hadisnya nanti. Ayatnya kita akan lewati aja lebih cepat. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan sabir. Sabar dan musabar. Artinya sabar di dalam menjalani takdir Allah Azza wa Jalla, dan kalaupun tidak bisa kuat sabar, paksakan diri Anda untuk tetap bisa bersabar. Yang benar sabar itu ada batasnya apa enggak? Hah? Sabar ada batasnya enggak? Hah? Enggak ada. Oh iya. Kalau enggak ada batasnya kita ngaji sampai isya kuat enggak? Berarti ada batasnya enggak sabar? Hah? Enggak ada batasnya? Hah? Batasnya lelah. Ya kalau orang mengatakan batas nggak ada sabarnya, coba sekarang kita ngaji sampai 12 malam, kuat nggak? Nggak kuat, berarti ada batasnya dong. Sabar kalau di dalam menjalankan kewajiban dan di dalam menjalankan barakallahu fikum, menjauhkan diri dari yang muharramat, tentu jawabannya ada batasnya apa enggak? Enggak ada batasnya. Sampai kapan kita sholat? Sampai disolati. Sampai kapan kita meninggalkan khamr? Sampai meninggal. Enggak ada batasnya. Sampai kapan saya harus sabar meninggalkan sampai meninggal? Enggak ada batasnya. Tapi kalau dalam hal muamalah otomatis ada batasnya. Mesti ada batasnya. Kalau ada orang mengatakan batas itu nggak ada sabar, nggak ada batasnya. Oh iya, hari ini saya datang kepada seseorang, saya tahu dia ini banyak duit. Pak, pinjam uang 100 juta. Pinjamin, besok datang lagi, Pak, pinjam 200 juta. Ngamuk loh, katanya sabar nggak ada batasnya, Pak. Sekarang Bapak harus sabar, kan nggak ada batasnya. Ya berat, mesti berat. Satu kali mungkin ya karena kasihan orang, tapi kalau udah 2 kali, ini orang kebangetan, pinjamin bawa kesenangan, berarti kan ada batasnya. Tapi kalau ketika kita berbicara sabar dalam menjalankan kewajiban, menjauhkan yang haramat, tentu ada batasnya. Tidak ada batasnya. Wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Dan kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Dan sungguhnya akan diberikan pahalanya orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Apa maksudnya tanpa ada hitungan? Secara asal hukum, yang namanya amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekian kali. Tetapi kalau sabar, kata Allah Azza wa Jalla, bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Mana yang lebih besar? Bighairi hisab atau 10 kali lipat atau 700 kali lipat? Lebih besar bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Subhanallah, enak. Hidup selalu dijalani dengan sabar, selalu menyadarkan diri, itu enak. Makanya antum lihat, perhatikan antara wajahnya orang yang hidup dengan penuh problem dengan wajahnya orang yang hidup dengan kesabaran akan jauh berbeda. Perempuan kadang-kadang kalau hidup dengan penuh problem,
baru punya anak 2 mukanya udah kelihatan repot. Tapi kalau hidupnya makmur, bahagia, suaminya setia, kadang-kadang sudah punya cucu pun masih terlihat muda. Kenapa terlihat tanpa problem? Suaminya setia, nggak selingkuhan, suaminya nggak menggolimi dia akan terlihat bahagia hidupnya, terlihat dari raut wajahnya. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Asy-Syura ayat 43. Dan barang siapa yang bersabar dan suka memaafkan, maka sungguhnya ini adalah azmil umur, perkara yang sangat dianjurkan dan juga sangat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu. Sabar memaafkan, ini kewajiban kita dalam dakwah, dalam segala hal. Jangan selalu dihususkan itu kalau dalam masalah dunia, kalau dalam masalah dakwah enggak bisa. Tetap aja kata Allah Azza wa Jalla, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kata Allah Azza wa Jalla, bersabarlah atas cemoohan, ejekan yang diejekkan kepada Muhammad oleh mereka. Dan kalau engkau harus meninggalkan mereka, tinggalkan tetapi dengan jamilan, wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang sangat baik. Kata Imam Ibnu Katsir, ay la itaba fiha wala ta'yir. Maknanya tinggalkan dengan cara yang baik, artinya jauhi tetapi jangan kemudian mencela, memaki, mencerca. Kan ini kesalahan kita seringnya begitu. Kalau orang sudah tidak menerima dakwah kita jauhi, kita tinggalkan, tapi kita cerca, kita maki. Seakan-akan hanya kita yang benar, hanya kita yang maksum. Dari mana metode manhaj seperti ini, manhaj dakwah seperti ini? Tidak lain kecuali dari hawa nafsu. Orang kalau sudah tidak menerima dakwah, nasihat kita cerca, kita maki, kita habiskan dia di mimbar, mana? Sudah gitu dikasih label bahwa ini adalah nasihat, bahwa ini adalah dakwah, ghibah, namimah dibilang dakwah. Kalau mau kembali kepada manhaj Al-Quran, itu manhaj Al-Quran. Wahjurhum hajran jamilan. Boleh ketika kita melihat orang, sudah kita ingatkan, sudah kita sampaikan kebenaran, tapi kok bersikeras dia di dalam khabarnya, di dalam bid'ahnya, di dalam maksiatnya, kata Allah, wahjurhum, tinggalkan kalau memang gak kuat, takut terbawa dengan mereka. Tetapi ingat pesan Allah, wahjurhum hajran jamilan, tinggalkan tapi dengan cara yang baik. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Artinya tinggalkan, tapi jangan kemudian memaki, mencerca, mencela dia, karena tidak menutup kemungkinan dia masih berpikir suatu saat dia akan sadar dan dia akan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah terlanjur mencela, memaki, mencerca dia ada niat mau kembali ke jalan yang benar pun ogah, nggak bakal. Mau ingin sholat, katanya itu ustaz, tapi kurang ajar. Sudah terlalu mencela saya, sudah terlanjur mencela, memaki saya, malu. Orang mau ada kecenderungan kepada kebaikan pun nggak jadi. Ini manhaj Al-Quran. Wahjurhum hajran jamila. Di dalam surat apa ini Al-Quran? Munafiqun. Yang benar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Artinya yang kita lihat di sini, kalau kita kembali kepada Al-Quran, dakwah itu kan enak. Kita boleh aja melihat ini masyarakat kita kok begini, kita sudah ingatkan, kita sudah nasihati, bisa-bisa saya yang terbawa, sudahlah saya tinggalkan. Tinggalkan boleh, tapi kata Allah apa? Hajran jamilah. Jangan terus meninggalkan mereka, menggibai mereka, mencela mereka, memaki mereka. Kenapa sih kamu kok nggak bermasyarakat di kampung ini? Masyarakatnya alul bidah semuanya. Ya nggak benar dong. Masa dia sendiri yang benar? Ya cari alasan yang kira-kira enak didengar mereka. Cari alasan yang kira-kira bisa diterima orang, sehingga ketika mereka ada cenderung, sehingga mereka akan simpati kepada Anda. Wahjurhum hajran jamila. Ini kaidahnya.
Terakhir dalam bab ini kata beliau, wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebenaran dan siapa yang bersabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk selalu bersabar dan menjelaskan keutamaan sabar sangat banyak dan sangat ma'ruf di dalam Al-Quran Karim. Alhasil barakallahu fikum, dalam segala aspek kehidupan kita selalu membutuhkan sabar, terutama di dalam menghadapi masyarakat kita yang awam, yang beragam karakter, yang beragam tabiat. Kita sangat membutuhkan kesabaran. Kita lihat bagaimana Nuh bersabar sampai 950 tahun dalam berdakwah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabar dan meninggalkan mereka pun dengan cara jamilan, cara yang baik, tanpa mencerca, tanpa memaki, dan tanpa menyalahkan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada maghrib. Wallahu a'lam dengan materi bebas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu